Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sore-sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Sore-solihah, sebelum kita melakukan pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan segala urusan kita dalam pembelajaran hari ini. Berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan belajar matematika subtema 3 tentang mengumpulkan dan menyajikan data. Data adalah catatan informasi suatu hal. Pengumpulan data dapat bersumber dari hasil ujian siswa, skor suatu pertandingan, pengukuran tinggi badan, pendataan penduduk, jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 3, dan lain sebagainya. Cara mengumpulkan data dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pengamatan langsung atau observasi. Yang kedua, angket atau kuesioner adalah daftar pertanyaan tentang suatu hal yang harus diisi atau dijawab oleh responden. Responden adalah orang yang menjawab kuesioner. Yang ketiga adalah wawancara, yaitu tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Nah, wawancara adalah contoh pengumpulan data secara langsung. Setelah data terkumpul, kita dapat menyajikannya dalam bentuk tabel atau diagram agar mudah dibaca dan difahami oleh pembaca. Data yang terkumpul dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, atau diagram gambar atau piktogram. Nah, sebagai contoh hasil ulangan matematika siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 6, 5, 7, 8, dan sebagainya ya, saudara. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tabel, yaitu data di atas jika ditampilkan dalam bentuk tabel akan seperti berikut ini. Nah, di sini nilai-nilainya tadi ulangan hasil kelas 6 ujiannya itu dimasukkan di dalam tabel. Jadi di sini ada nilai yang mereka peroleh, kemudian anak yang mendapat nilai tersebut ada berapa, yaitu di sini dicantumkan banyak siswa. Nah, setelah dikumpulkan semua datanya, dijumlahkan, rata-ratanya mendapatkan 40 dari hasil anak tersebut. Selanjutnya, dari bentuk tabel di atas, data akan jatuh lebih mudah dibaca, dihitung rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, modus, atau banyaknya yang mendapatkan nilai yang terbanyak. Selanjutnya, bahkan diubah ke dalam diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, bahkan piktogram atau diagram gambar. Nah, di sini selanjutnya ada diagram garis. Di sini contohnya banyaknya siswa SD Tunas tahun 2015 sampai 2019. Nah, di sini ini
jumlah siswanya ya, jumlah siswanya kemudian ternyata naik di angka 141. Ini tahun 2015, kemudian 2016 naik di angka 141, kemudian turun lagi di 2017 jumlahnya menjadi 118, di 2018 kemudian naik lagi di angka 137, dan di akhir di 2019 itu jumlahnya 133. Nah, selanjutnya diagram batang. Ini tentang nilai matematika siswa kelas 5. Di sini yang mendapatkan nilai 5 itu sebanyak 4 orang, kemudian nilai 6 itu sebanyak 7 orang, kemudian nilai 7 itu sebanyak 5 orang, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi, di sini adalah orang yang mendapatkan nilai tersebut. Nilainya ini ya, sorry ya. Ini orang yang mendapatkan nilainya. Selanjutnya, diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini tentang hobi siswa kelas 5 SD suka bahagia. Nah, di sini mereka itu disuruh memilih. Mereka itu suka apa? Di sini ada 4 kategori hobi yang mereka sukai. Nah, jadi dari sekian banyaknya anak, itu ada 28% yang memilih hobinya menulis, kemudian 36% itu membaca, 16% itu memasak, dan 20% itu menari. Pada diagram lingkaran, kebanyakan frekuensi data disajikan dalam bentuk angka, persen, atau sudut. Nah, selanjutnya adalah piktogram. Nah, piktogram ini yaitu penyajian yang hampir sama penyajiannya dengan tabel. Hanya saja pada piktogram, frekuensi atau banyak datanya diganti dengan simbol. Nah, kalau di sini itu datanya diganti dengan gambar mobil. Jadi, kalau dia besar seperti ini, mewakili 1000 mobil. Kalau dia kecil seperti ini, dia mewakili 500 mobil. Nah, di 2011 itu jumlah mobil itu ada 5.000. Jadi yang besarnya ada 5 gambar. Kemudian di 2012 itu banyaknya mobil ada 6.500. Jadi mobilnya yang besar itu ada 6, kemudian mobil yang kecil itu ada 1, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, untuk tugas kalian mengerjakan LKPD halaman 73 nomor 2 saja ya soleh-solehah, dan dikumpulkan di Google Classroom. Oke soleh-solehah, thanks for watching. Jangan lupa 4M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.